Siapa yang mau sakit? Apalagi sakit hati. Tidak ada satu orang pun yang kepingin sakit. Atau seringkali kita dikatakan cari penyakit sendiri. Seringkali ini juga tidak kita sadari bahwa sebenarnya kita pada dasarnya tidak dapat terhindar dari yang namanya sakit. Karena itu menunjukkan keterbatasan kita. Tapi sekarang pertanyaan lanjutnya adalah, apakah Tuhan membuat kita sakit? Pertanyaan ini sudah lebih dalam lagi. Mungkin sebagian besar akan mengatakan, gak mungkin. Tuhan itu kan bukan mau membinasakan. Dia mau membina kita, masa dia buat kita sakit? Tuhan itu kan Maha Penyembuh. Dia tidak pernah akan membuat kita sakit, juga sakit hati. Tuhan tidak pernah melakukannya karena Dia adalah Maha Penyembuh, Maha Baik, Maha Mulia, Maha Kasih. Tidak mungkin Dia buat kita sakit. Saudara, ungkapan ini sebenarnya tidak terlalu salah, tetapi tidak terlalu lengkap. Kenapa saya katakan demikian? Karena Tuhan sebenarnya punya otoritas dan Dia punya kedaulatan untuk membuat sehat maupun sakit, untuk membuat orang sedih ataupun gembira, untuk membuat orang mengalami duka cita dan sukacita. Bukankah Dia berhak untuk melakukannya? Tapi satu hal yang perlu digarisbawahi adalah ketika Tuhan membuat seseorang sakit, itu berbeda dengan manusia membuat sesamanya sakit. Kalau manusia membuat sesamanya sakit, bikin sakitnya itu menghancurkan, bikin sakitnya itu melukai, bikin abis sakit itu lalu terpisah dan jarak makin lebar di antara si pembuat sakit dan orang yang tersakiti. Dan inilah pola manusia saat membuat sakit, tapi berbeda dengan Tuhan. Tuhan saat membuat kita sakit sebenarnya bukan untuk sebuah kehancuran, tapi selalu kalau Tuhan buat kita sakit agar yang baru itu terlahir. Mau tahu belajar dari apakah hal ini? Belajar dari ruang-ruang persalinan seorang ibu yang merasa sakit sebelum melahirkan. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam sabda Tuhan dari Yesaya pasal 66 ayat 6 sampai 9. Saya bacakan dari Alkitab versi mudah dibaca. Dengarkanlah, ada suara yang kuat datang dari kota dan bait Tuhan. Tuhan akan menghukum musuhnya. Ia memberikan hukuman yang sepantasnya bagi mereka. Seorang perempuan tidak melahirkan sebelum dirasakannya sakit. Seorang perempuan harus merasa sakit bersalin sebelum ia dapat melihat anak yang dilahirkannya. Siapakah yang mendengarkan hal itu? Tidak ada orang melihat dunia yang baru yang dijadikan dalam satu hari. Tidak ada orang mendengar bangsa yang baru berdiri dalam satu hari. Tetapi apabila Sion merasa sakit, ia akan melahirkan anaknya. Aku tidak membuat kesakitan tanpa membiarkan sesuatu lahir. Tuhan mengatakan ini, aku berjanji, jika aku membuat kamu merasa kesakitan melahirkan, aku tidak akan menghentikan kamu memiliki bangsamu yang baru. Allah kamu telah mengatakan itu. Sungguh menarik bagian Yesaya 66 ini, ayat-ayat pamungkas dari bagian terakhir kitab Yesaya, yang merupakan sebuah konfirmasi tentang pemahaman teologis mengenai Allah, mengenai Tuhan, yang selama ini dipahami orang sebagai Tuhan yang selalu mengobati sakit hati. Dia tidak pernah membuat sakit hati. Tapi justru bagian ini berbeda. Dialamatkan kepada orang-orang Israel, bangsa pilihan Tuhan, yang mana Tuhan menghukum. Tuhan melakukan sebuah tindakan yang menyakitkan. Tuhan memberikan hukuman yang sepantasnya, baik bagi bangsa Israel juga bagi musuh-musuh Israel. Dan ini semua menegaskan bahwa Tuhan kita Tuhan yang tegas, Tuhan yang akan menghukum musuhnya. Dan kalau yang namanya hukuman, semua menyakitkan, semua melukai dan membuat seseorang menderita. Dan ketika dikatakan sebuah deskripsi tentang seorang perempuan tidak akan melahirkan sebelum dirasakannya sakit, seorang perempuan harus merasa sakit bersalin sebelum ia dapat melihat anak yang dilahirkannya.
Apa yang diungkapkan oleh Tuhan ini merupakan sebuah pemahaman yang dalam tentang sebuah rasa sakit yang indah. Rasa sakit yang sebenarnya Tuhan taruhkan dalam diri gambaran ini seorang perempuan yang sakit bersalin. Dan bukankah ini juga yang di dalam perjanjian lama sudah diingatkan bahwa akibat dosa maka perempuan sakit bersalin ini akan ditambah berat? Tetapi lalu Paulus juga mengatakan mengenai orang yang sakit bersalin, yaitu bahwa ketika sakit bersalin dia memang menderita, tapi setelah itu dia mendapatkan satu sukacita yang abadi, satu kesenangan ketika anaknya lahir. Dan ini yang Yesaya sudah catatkan sebelum Paulus berbicara tentang masalah persalinan atau sakit saat persalinan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Israel lewat Yesaya ini mau memberitahukan kepada kita bahwa tidak mungkin sebuah proses kehidupan menjadi dewasa, terlahir itu menjadi sesuatu yang begitu instan dan cepat dalam satu hari. Semua ada prosesnya, dan dalam proses itu kita mengalami kesakitan demi kesakitan. Orang sering sebut growing pain, sebuah sakit pada saat masa-masa pertumbuhan. Catatan penting pelajaran hari ini, Tuhan mengatakan dalam ayat yang ke-9, "Aku tidak membuat kesakitan tanpa membiarkan sesuatu lahir." Inilah kesakitan yang Tuhan buat dibandingkan kesakitan yang manusia buat kepada sesamanya. Kalau Tuhan buat kita sakit, sebenarnya untuk sesuatu yang baru akan lahir. Saat Tuhan mengizinkan kita mengalami sakit, atau Dia sendiri yang bahkan melukai dan menyakiti kita, untuk satu tujuan, ada lahir baru terjadi. Ada perubahan hidup yang terjadi. Ada sebuah pendewasaan hidup, jiwa yang makin matang, makin kuat. Karena itu, sakit hati di tangan Tuhan yang Maha Kasih mengubah hati menjadi pribadi yang baru, menjadi hati yang baru, diberi jiwa yang baru, semangat yang baru, roh yang baru untuk menjalani hari-hari senantiasa diperbaharui bersama dengan Tuhan yang rahmat-Nya selalu baru. Hari ini kalau kita sedang sakit hati, sama seperti saya juga kadang sakit hati, ayo kita datang kepada Tuhan. Biar Tuhan saja yang bikin kita sakit hati. Karena sakit hati yang dari Tuhan melahirbarukan. Sakit hati yang dari Tuhan membuat kita akan melahirkan sesuatu yang baru. Mari, jangan biarkan dan jangan izinkan sakit hati itu menggerogoti semangatmu dan menghancurkan. Tapi biar sakit hati itu membangunkan dan membiarkan sesuatu yang baru terlahirkan. Selamat menjalani masa-masa sakit. Ingat, setelah itu akan lahir sukacita dan kesembuhan yang sempurna oleh kasih Tuhan. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.